Halo Sobat Kemuduk Bangga BKKBN Kaltim. Kita ketemu lagi di podcast Mekes. Mari edukasi keluarga, cegah stunting dan program Bangga Kencana. Sudah senang banget ya hari ini kita akhirnya setelah sekian lama podcast Mekes ini hadir kembali menyapa Sobat Kemuduk Bangga BKKBN Kaltim. Dan pada edisi perdana kali ini kita kehadiran ya karena perdana pasti harusnya spesial. Dan tamunya pasti spesial ya. Iya, ada Anjasmara di sini. Oh bukan. Sudah ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Sunato SKM MAD MKP. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak. Salam Mekes. Salam Mekes. Ini kita mau tanya-tanya sih tentang kehidupan sehari-hari. Bapak ini kalau kita lihat kan kesehariannya itu sibuk banget ya. Ketemu dengan kepala daerah, ketemu dengan kepala dinas, ke kabupaten kota. Mau tahu sih Pak, apa rahasianya menjaga kebugaran fisik, tetap stamina-nya tetap terjaga nih? Boleh berbagi bersama Sobat Kemuduk Bangga BKKBN Kaltim? Semua komponen dalam tubuh kita itu sama dengan mesin. Jadi tetap harus diberi asupan, gitu. Tetap harus dilaksanakan. Gitu. Nah, jadi untuk menjaga kebugaran itu yang pertama, saya selalu jalan kaki di tiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu minimal 1 jam. Minimal apa ya? 1 jam. Jadi tiap pagi ya? Tiap pagi, hari Sabtu, hari Minggu minimal 1 jam. Rutin. Itu untuk menjaga kebugaran. Kemudian jangan lupa, jadi tetap harus ada suplemen. Suplemennya herbal. Oh, herbal. Nah, suplemen herbal ini kemudian yang membantu hormon di dalam tubuh kita menjaga sel-sel tubuh kita tetap produktif. Nah, jadi kata kuncinya itu minum herbal, kemudian olahraga rutin jalan kaki Sabtu Minggu minimal 1 jam. Oh, itu. Nggak stres sama pekerjaan? Jadi pekerjaan itu jangan dianggap sebuah beban, tetapi pekerjaan itu dinilai dianggap sebagai sebuah amal ibadah. Nah, itu yang membuat kita bahagia. Dan yang paling penting untuk menjaga kebugaran, jangan pernah menyesali masa lalu dan jangan pernah khawatir masa depan. Luar biasa. Ya luar biasa ya itu ya. Ini kebalikannya kalau kita kan kalau misalnya Sabtu Minggu malah mager. Tapi Pak Kaper malah Sabtu Minggu jalan pagi ya. Dan itu yang buat Pak Kaper ini semangat sekali dalam audiensi kabupaten kota saat dari ujung hingga ujung. Nah, dan kerjaan itu jangan stres juga ya. Betul, ingat jangan boleh stres, harus dibawa enjoy ya. Mungkin betul. karena Bapak juga passion ya menjadi pemimpin, makanya nggak stres kerjanya. Nggak kayak kita ya. Jangan stres. Ini sudah ada ya. Nah, Bapak kan udah bertemu dengan berbagai mitra kerja Pak ya. Ada bertemu dengan pemerintah daerah, kemudian juga tokoh masyarakat. Bisa nggak sih Pak berbagi pengalaman tentang bagaimana Bapak itu bisa mengedukasi mereka terkait dengan penurunan stunting di Kalimantan Timur? Oh tentu. Jadi poinnya itu adalah bahwa misi yang kita bawa itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Saya kira ketika itu yang kita bawa, para kepala daerah sangat memahami bahwa ini akan membantu mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah itu. Nah, sehingga kepala daerah itu membuka diri, bisa menerima kehadiran kita, misi yang kita sampaikan, program kita itu connecting dengan visi misinya, maka kepala daerah akan sangat terbuka, tokoh masyarakat akan sangat terbuka. Nah, ini kan kuncinya. Nah, kolaborasi antara program kita dengan visi misi kepala daerah yang harus dituntaskan dalam masa jabatannya. Itu kata kuncinya. Ya menarik sekali ya, berbicara tentang kolaborasi ini mungkin Pak Sunato sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Karena Pak dikenal sebagai Kaper yang humble gitu ya. Apalagi mengingat beliau ini kan baru saja dari provinsi lain. Apakah ada tantangan Pak ketika mengedukasi masyarakat yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat? Nah itu apa yang menjadi tantangan? Tentu, pertama yang harus kita lihat itu adalah sosiokultural dari kelompok-kelompok masyarakat. Jangan lupa bahwa masyarakat itu punya struktur. Jadi ada struktur masyarakat. Ketika kita bicaranya landasan kita adalah ilmu sosiologi dan antropologi, maka
ini ada kastanya ini. Masyarakat ini ada strukturnya. Nah, struktur ini maka kita harus pastikan bahwa di masyarakat itu ada yang namanya sosiokultural. Nah, pendekatan kita kepada pendekatan sosiokultural. Tidak bisa konsep teori ini simetris, tidak bisa. Ini harus asimetris, tergantung dari sosiokultural yang mana yang harus kita pakai. Itu kata kunci sukses menghadapi masyarakat. Jadi tidak bisa sama. Di Kaltim juga ada Kaltim ya, Pak? sama, Ada ya. beda ya. Secara umum kelompok-kelompok masyarakat ini, struktur-struktur masyarakat ini hampir sama. Tahapannya itu apa? Elit, gitu ya. Kemudian elit baru komunitas. Nah, pendekatan komunitas penting, tetapi pendekatan elit itu jauh lebih penting. Betul. Karena elit itu menjadi role model di masyarakat. Betul. Itu Betul. Nah, jadi kita udah tahu bagaimana tantangan dari KIE di masyarakat. Sekarang kita mau tahu nih Pak, bagaimana sih perkembangan program prioritas dan juga MBG 3B di Provinsi Kaltim? Nah, program prioritas itu jika kita melihat awalnya menjadi quick win Pak Menteri, capaian kita di 2025 itu kan sudah melampaui. Kita kalau secara nasional itu kan sudah di angka 140%. Jadi program quick win, maka di 2026 Pak Menteri menggeser menjadi program prioritas. Ya. Nah, program prioritas itu kemudian ditambah karena itu sukses, kemudian ditambah dengan MBG 3B untuk memastikan bahwa asupan intervensi nutrisi itu tidak terganggu. Kita fokusnya lebih pada faktor penyebab stunting yang angkanya 70%. Apa itu? Yang non nutrisi. Jadi kita lebih kepada mencegah terjadinya stunting baru ya Pak ya. Intervensinya adalah intervensi sensitif. Nah, geser ke sana nih gitu. Nah, tentu menggeser ke sana itu juga butuh nih dukungan dari seluruh mitra wabil khusus kepada kelompok-kelompok sasaran keluarga risiko stunting. Tanpa partisipasinya program ini akan sukses. Nah, di sini kata kuncinya bahwa advokasi, edukasi itu menjadi kata kunci. Komunikasi, informasi, edukasi menjadi kata kunci. Mengkolaborasikan seluruh komponen yang terlibat. Bertanggung jawab bersama. Betul. Jadi kita Helix Pak ya. Advokasi KIE itu menjadi penting ya. Itu senjata kita ya Pak ya. Senjata kita. Gitu. Nah, ini kan sebentar lagi kita merayakan ya Hari Keluarga Nasional. 33. Tanggal 29 Juni. Nah, ini kan Bapak ya sebagai kepala, kemudian sebagai pemimpin di rumah, apa sih yang Bapak bisa berikan contoh pada masyarakat? Tentunya Bapak sebagai panutan nih. Nah, untuk membangun keluarga yang berkualitas di lingkungan terkecil dulu Bapak, apa yang Bapak contohkan dulu? Jadi ini yang sementara ini banyak disalahpahami gitu. Bahwa pembentukan karakter anak itu ada di rumah. Pembentukan intelektualitas itu ada di sekolah. Ini jangan disalahartikan nih gitu. Nah, maka sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu punya kewajiban membentuk karakter anak itu di rumah. Beri contoh, beri tauladan. Jangan lupa secara konseptual bahwa anak itu ketika usianya di bawah 7 tahun sifatnya itu sama dengan kanebo. Kanebo menyerap. Kena air ini. Artinya diserap gitu. Artinya apa? Anak itu di bawah usia 7 tahun, apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu akan diserap. Dan itu akan diikuti. Itu umur 7 tahun. Dan di situ angkanya hampir 70%. Yang 30% itu dia akan mendapatkan setelah usia 7 tahun sampai pada usia 21 tahun. Kematangan dewasa. Nah, jadi kata kuncinya kita sebagai ayah, sebagai orang tua harus bisa menjadi role model anak dalam rangka pembentukan karakter. Itu yang paling penting. Contohnya Pak. Nah, contohnya, Bapak, pastikan bahwa sebagai seorang ayah itu berkomunikasi dengan anaknya di rumah. Ya. Kemudian sebagai seorang ayah juga harus ikut membantu ibunya, membantu istri dalam proses pengasuhan terhadap anak. Jadi jangan taunya ngasih duit aja. Jangan taunya ngasih duit, nggak bisa. Jadi harus bersama-sama dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Nah, ini ikut andil ya. Ikut andil. Misalnya di hari libur bawa anak itu sama-sama membersihkan rumah, menyapu rumah.
sekali-sekali seorang ayah bawa anaknya mencuci piring di dapur. Itu bukan pekerjaan yang hina, bukan. Betul. Ini justru memberikan contoh kepada anak, menanamkan kepada anak, ini loh pembentukan karakter gitu. Karena berdasarkan hasil penelitian, semakin lama anak mengerjakan pekerjaan rumah, itu semakin besar kemungkinan dia sukses di usia dewasa. Begitu ya. Tahu ya kita ya. Betul. Baru tahu juga tuh. Anak-anak itu butuhnya teladan, bukan hanya transferan gitu ya. Iya. Dan kamu jangan jadi kanebo kering ya. Enggak. Aku dong aku nanti kalau kanebo kering. Jadi harus bisa menyerap semua ya. Apalagi di dunia kerja sebenarnya juga bisa ya Pak ya. Bisa. Iya. Jadi ibu pekerja walaupun ayah pekerja juga bisa. Kita ada program namanya GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Pak, kita intermezzo sebentar ya. Kita main kuis sambung kata. Ya. Baik. Jadi kalau saya sebut satu kata, Bapak cuma boleh jawab satu kata. Oke. Siap? Keluarga. Bahagia. Stunting. Sehat. Remaja. Mandiri. Ayah. Model. Lansia. Berdaya. Data. Akurat. Sekarang desa ini Pak, genting. Gotong royong. Oke. TPK. Pendampingan. Genre. Mandiri. Bangga Kencana. Sukses. MBG 3B. Berkarakter. Teladan. Model. Oke, sip cepat ya Pak bahasnya Pak. Hebat tapi hampir betul semua. Padahal nggak dikasih contekan. Oke. Tadi Bapak udah kita gali semua ya. nih tentang bagaimana perkembangan program prioritas, kemudian bagaimana tips and tricks menjadi seorang ayah. Terus pesan untuk masyarakat Kalimantan Timur nih sebagai penyangga IKN yang bentar lagi menjadi ibu kota negara. Apa sih peran strategis dari masyarakat terutama masyarakat Kalimantan Timur nih Pak? Ya. Tentu partisipasi. Jadi program pemerintah itu tanpa partisipasi dari masyarakat itu keniscayaan untuk bisa sukses. Betul. Karena pelaku dari kebijakan itu adalah masyarakat. Nah, ketika masyarakat secara sadar nih, secara sadar ikut berpartisipasi dalam program-program yang disusun oleh pemerintah, kita pastikan bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu akan jauh lebih hebat, jauh lebih mandiri, dan tentu harapannya semua keluarga itu bahagia. Gitu. Sukses mencapai Indonesia Emas ya Pak ya. 2045. Amin. Kita sudah hampir di penghujung acara ya ini. Jadi Sobat Kemenduk Baga BKKBN Kaltim, perbincangan hari ini bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Kita bisa belajar bahwa pembangunan keluarga berkualitas merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi, sinergi dibutuhkan ya Pak ya. Kita juga mendapatkan inspirasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup, menghadapi tantangan keberagaman budaya dan geografis sebagai peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat, serta bagaimana memulai pembangunan keluarga berkualitas dari lingkungan keluarga kita sendiri. Betul, rasa kita udah sampai di penghujung acara program Mekes kali ini yang pertama. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita luar biasa, ya. Bapak Dr. Sunarto. Nanti kalau diundang lagi bersedia ya Pak ya? Siap. Bersedia. Mudah-mudahan nggak sibuk ya. Susah soalnya ini, susah mencari jadwalnya. Dan semoga program kita kali ini bisa membangun masyarakat ya, masyarakat betul, agar bisa menyukseskan program Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Bapak. Baik. Sehat selalu, kita ketemu lagi di edisi podcast selanjutnya. Saya Irda. Dan saya Daha. Pamit undur diri. Salam Kemenduk Baga BKKBN. Berencana itu keren.